Jangan dilanjutkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman PBSI semuanya. Ketemu lagi dalam podcast PBSI UMK siang hari ini. Saya Ristiani dan teman saya Ibu Mila Raisa. Nanti selama 1 jam akan menemani teman-teman semua. Kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana membangun kecerdasan pada anak melalui interaksi pengasuhan berbahasa yang santun. Tetap bersama kita di PBSI Teman Seia Sekita. Bahagia ya Bu Mila, kita pakai merah putih. Merdeka untuk Indonesia, masih dalam memperingati suasana kemerdekaan Indonesia. Tentu kita sebagai perempuan ya Bu Mila ya. Kalau kita mengingat sejarah, tentunya kemerdekaan kita itu tidak lepas dari peran perempuan. Sampai sekarang pun Bu Mil, kita masih tetap meyakini bahwa tanpa perempuan kehidupan di belahan bumi manapun pasti tidak akan terasa lengkap seperti itu. Karena memang kehadiran perempuan itu sangat bermakna ya. Mulai bangun tidur sampai mau tidur itu tidak lepas dari peran perempuan. Kecuali yang jomblo-jomblo. Ya, betul sekali Bu Risti. Berarti seorang perempuan itu bukan harusnya memang tangguh dan perkasa. Jadi seperti yang disampaikan Bu Risti tadi, bahwa perempuan itu kalau sudah jadi ibu rumah tangga, bangun pagi langsung beraktivitas dengan semangat pagi dan jiwa membara. Seperti betul. Itu ya Bu Risti ya. Ya, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas tentang bahasa dan perempuan. Nah, pagi ini kita apa tadi Bu Mila yang sudah saya sampaikan? Jadi bagaimana membangun kecerdasan pada seorang anak melalui interaksi pengasuhan berbahasa yang santun. Nah, nanti mungkin saya sama Bu Mila akan cerita pengalaman pribadi maupun berdasarkan buku-buku yang telah kita baca ya Bu Mila. Bagaimana sih mengajarkan anak supaya tetap bisa santun dengan upaya untuk membangun kecerdasan mereka agar tetap optimal seperti itu. Kalau Bu Mila sendiri nih, bagaimana Bu Mila tentang pandangan Bu Mila apa itu pengasuhan? Kalau menurut Bu Mila, secara definisi Bu Mila sendiri. Ini kita merdeka ya. Jadi Bu Mila boleh menurut versi Bu Mila sendiri karena ini sekalian memperingati kemerdekaan. Jadi kita versi merdeka menurut pemahaman kita masing-masing tentang apa itu mengasuh. Kalau Bu Mila bagaimana? Iya. Jadi kalau anak ya Bu Risti ya. Jadi anak itu merupakan suatu anugerah. Seorang anak tentunya juga agar kemampuan kecerdasan emosional, kemampuan berbahasa itu menjadi stabil. Jadi kita juga peran orang tua itu juga 100% mendukung ya itu. Jadi peran yang lebih dominan itu adalah dari faktor keluarga. Kan Bu. Jadi keluarga itu menjadi sosok yang humanis. Bagaimana bisa kita sebagai orang tua, apalagi yang tadi disampaikan Bu Risti bahwa kami ini sebagai ibu, apalagi seorang anak itu lebih dekat dengan sosok ibu ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi bagaimana kita mengajak berbahasa anak dengan santun seperti yang disampaikan, santun dalam berbahasa, santun dalam bersikap, ya gitu ya Bu Risti. Jadi apa yang anak itu lakukan di dalam keluarga itu pasti tidak lepas dari pengaruh kedua orang tua. Betul nggak Bu Risti ya? Betul. Jadi sosok anak itu pasti melihat, meniru bagaimana perilaku keseharian yang sudah mereka amati. Bagaimana melihat, seperti ini ya karakter, bagaimana gerak-gerik, pasti ditiru kan. Jadi anak itu dari tahap meniru, melakukan. Jadi seorang anak itu pasti belum tahu ya mana yang baik. kan? Kalau itu ya, Mila, kalau saya boleh menambahi, jadi cerminan diri kita itu ya anak kita. Betul sekali. Jadi bagaimana anak kita yaitu diri kita. Iya. Jadi mohon maaf misalnya
ini mungkin tidak bisa semuanya ya, saya katakan semuanya. Jadi kalau kita melihat memang apa yang diucapkan oleh anak itu ya cerminan dari ucapan kita. Jadi kalau misalnya di luar sana teman-teman ada anak-anak yang memang mohon maaf interaksi pengasuhan berbahasanya kurang baik sehingga dia sering melontarkan atau menuturkan kata-kata yang kurang baik menurut versi kesantunan. Nah, ini ya menurut versi kesantunan. Nah, ini memang bisa dilihat dari keluarganya, bagaimana keluarganya mengasuh mereka seperti itu. Itu Bu Mila ya, betul sekali. Sekali Bu Disti. Jadi kita sebagai sosok perempuan, perempuan yang tangguh, perempuan yang hebat, perkasa kita, sesuai dengan jilbab kita ini merah, itu artinya berani, putih dan suci. Nah, gitu ya Bu Disti. Jadi perempuan itu berani dan suci ya. Berani apa ini Bu? Berani dalam segala hal. Segala hal ya. Harus gitu. Jadi jadi ini mulailah kita menjadi ibu untuk anak kita, menjadi teman untuk anak kita, menjadi sahabat untuk anak kita. Apalagi ini pengalaman Bu Disti, saya punya anak 2 laki-laki semua Bu Disti. Untuk saat ini masih laki-laki semua ya. Nanti ada perempuannya ya Bu. Amin. Yang ketiga ya Bu Disti ya. Jadi yang pertama anak saya usia 5 tahun, kemudian yang kedua 3 tahun. Nah, pada perkembangan pasti kan dari usia itu kan tidak jauh berbeda. Bagaimana saya sebagai ibu juga harus bersikap adil. Saya seorang ibu juga harus bisa memberikan contoh ya. Tadi ya seperti yang sudah disampaikan Bu Disti bahwa memang meniru dari kedua orang tua kita, jadi berbahasa ataupun bersikap. Jadi kalau saya nih Bu Disti, jadi memang saya wajibkan harus untuk bisa menghindari kalimat negatif nih Bu Disti. Iya betul. Ya kan? Contohnya. Kalau anak main di dalam rumah, laki-laki nih ya, pasti tidak lepas dari yang namanya itu bola. Ya kan Bu Disti. Jadi bola juga kadang dibawa ke rumah nih, dibuat main ke rumah. Pasti kalau orang yang mungkin tidak tahu, jangan main di dalam rumah. Betul, jangan main di rumah, jangan main ini nanti pecah, aduh. Gitu kan Bu Disti. Betul. Jadi secara tidak langsung itu pasti anak-anak aduh kok jangan. Saya ini akan melakukan hobi ya mungkin. Jadi melepaskan ekspresi mereka kemudian jangan nanti pecah, aduh nanti vas bunga pecah nih, nanti bunda vas bunga bunda pecah, waduh berarti bunda itu lebih sayang vas bunganya dong daripada anaknya. Betul. Jadi gunakanlah kalimat yang positif. Bagaimana itu caranya? Mas bisa minta tolong main bolanya di halaman rumah. Itu secara pemaknaan sama-sama melarang, tetapi tidak menggunakan kata negatif itu tadi Bu Disti, jangan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang wajib harus diajarkan kepada anak ya. Gitu. Juga harus motivasi juga Bu Disti bahwa seorang anak ini Mas pujian lah ya, memberikan rewardnya tidak berupa sekadar barang. Ini nanti kamu jadi pengalaman, jadi ini nanti bantu ibu yuk, bantu bunda yuk, nanti saya beri hadiah. Wah itu salah. Jadi nanti secara tidak langsung saya mau bunda melakukan itu dimintai tolong, tapi minta dia dong, ya kan gitu. Jadi itu juga terbiasa juga. Karena berdasarkan satu hal tidak tulus. Iya betul. Jadi kalimat negatif itu Bu Disti. Iya betul sekali Bu Mila. Jadi kalau menurut Bu Mila sendiri memang itu ya, bagaimana mengoptimalkan kecerdasan anak itu melalui kesantunan berbahasanya dengan tidak banyak menggunakan kata jangan ya. Mungkin kalau menurut saya lagi selain kata jangan juga awas ya Bu Mila, awas. Nah, kadang itu kita sebagai orang tua menginginkan anak kita itu terjaga, safety. Akan tetapi itu tadi ya Bu Disti. Akan tetapi misalnya kita melihat anak kita sedang lari-larian di luar, bermain hujan-hujanan atau naik sepeda dengan kencang, kemudian pasti kita secara tidak sengaja ataupun sengaja menuturkan awas nak jatuh, awas nak tibo kalau bahasa Jawa ya. Nah, kata awas menurut saya juga akan membatasi mereka untuk bisa tidak berekspresi secara maksimal. Dan ingat, kecerdasan itu memang dibangun. Jadi kecerdasan itu tumbuh teman-teman. Jadi saat
dia usia 0 sampai 6 tahun golden age ini Bu. Jadi dia masa-masanya berkreasi, mencari jati diri, dia mengembangkan kreativitasnya baik secara kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Kok semakin sering kita larang, tadi contohnya Bu bilang jangan. Kemudian saya awas, nanti anak menjadi tidak berkembang. Jadi baru mau melakukan apa dia sudah takut, oh katanya Bunda nggak boleh. Awas nanti kalau saya jatuh ya nggak jadi bersepeda. Awas nanti kalau berdarah kakinya misalnya ketika lari-larian. Awas jatuh misalnya. Dan yang lainnya, nanti dia akan tidak berkembang karena tidak pernah mencoba hal itu yang kita anggap mungkin mengkhawatirkan. Padahal sebenarnya kalau saya pernah membaca buku itu, anak itu punya insting untuk menjaga dirinya. Betul. Jadi contoh misalnya dia berada di tepian suatu benda atau berada di samping benda yang membahayakan, dia sudah punya perasaan itu bahaya. Tapi memang ada yang sudah berkembang dan ada yang belum. Itu jadi memang korelasi bagaimana kok pengasuhan berbahasa yang santun itu bisa mempengaruhi kecerdasan seorang anak ya tadi ya Bu Mila contohnya. Jadi dengan kita sering mengucapkan atau menuturkan kata-kata tadi yang tidak, awas, nah itu akan membatasi mereka sehingga perkembangan kognitif mereka, afektif dan psikomotoriknya akan terbatas. Nah itu ya Bu Mila. Tadi ada awas, ada jangan. Kemudian untuk teman-teman lagi nih, mungkin ini bisa bermanfaat ya Bu untuk para bunda-bunda di rumah atau para guru di sekolah atau teman-teman lah yang memang menjadi ibu-ibu muda atau ibu yang senior juga bisa ya Bu. Bagaimana kita itu memilih tuturan yang benar dan tidak ketika kita mengasuh anak di rumah maupun di luar rumah, seperti itu. Selain awas jangan, apalagi ya Bu kira-kira? Kalau itu tadi kaitannya dengan larangan ya Bu ya, ingat larangan. Jadi awas ini, jangan ini. Baik-baik kalau hati-hati ya kan, sama-sama melarang itu akan anak punya tadi insting untuk menjaga diri. Gitu. Selain itu tak lepas dari interaksi Bu Risti ya, bersosialisasi. Anak bersosialisasi ke orang tua, ke nenek mungkin ya, karena kan kaitannya dengan lingkungan. Jadi ketika berbahasa itu juga harus memperhatikan kesantunan, ya kan, kesantunan berbahasa. Contohnya apa? Anak mulailah dari sekarang pendidikan anak 0 sampai usia 6 tahun itu kan termasuk balita, balita juga. Jadi bagaimana memunculkan anak agar santun berbahasa, santun bertindak pada usia itu. Jadi kenapa? Karena mereka nantinya akan terbiasa Bu Disti, ya kan? Betul. Kenapa? Kalau kita tidak memulai dari usia itu, nanti kan pasti ada perasaan agak malu nih biasanya saya. Termasuk saya itu Bu Mila, memang saya pribadi ya untuk membiasakan anak saya kromo itu loh dengan saya dan suami itu juga agak susah karena sudah kita tidak membangun dari awal membiasakan bahasa kromo itu. Jadi akhirnya sekarang usia mereka di usia 5 sama 6, 5,5 sama 7,5. Jadi ketika saya membiasakan kromo ya memang harus saya ulang berkali-kali karena sudah mungkin saya tidak mengonsep dari awal itu. Jadi saya sekarang ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi membiasakan untuk bahasa kromo itu, bahasa Jawa kromo itu memang harus saya ulang berkali-kali agar dia paham. Gitu. Setuju ya Bu Risti ya. Berarti tadi memang karena kebiasaan juga. Jadi ini saya bisa memberikan saran kepada Bu Risti ini ya. Kalau ini kan baru 2 nih putranya. Jadi nanti kalau yang ketiga ya amin. Betul, amin. Keempat, nanti bisa amin. Nanti bisa dimunculkan lah kebiasaan. Kalau yang bahasa pertama kita kan bahasa Jawa ya Bu Disti ya. Mungkin kalau Bu Disti kan bahasa Indonesia ya, bahasa ibunya. Jadi nanti kalau bahasa Indonesia itu akan mudah. Ya bukannya mudah ya, maksudnya akan dia terima lebih sering ketika di sekolah. Gitu. Betul. Dan sampai mana ya Bu Disti ya tadi ya? Bahasa kromo ya. Alhamdulillah untuk pola asuh saya juga menerapkan bahasa kromo sebagai bahasa ibu saya Bu Disti. Jadi tadi untuk berinteraksi tadi ya, berinteraksi. Ajarkanlah anak untuk meminta maaf. Karena minta maaf itu luar biasa Bu Risti. Jadi ada yang anak nggak mau minta maaf karena mungkin Bu juga punya perasaan ya ternyata ya, saya
nggak salah-salah kok disuruh minta maaf gitu. Jadi maafnya bagaimana, tidak hanya sekadar untuk minta maaf tidak, Mas maaf, nah gitu ya. Kalau saya mencontohkan, saya karena anak laki-laki ya Bristi ya, Mas maaf tidak, seperti itu. Jadi tetap menggunakan prinsip kesantunan berbahasa. Mas, adik minta maaf gitu, Mas adik mohon maaf kalau dalam bahasa Jawa gitu ya. Dan itu berarti Bu Mila, artinya kalau kita mengajarkan anak untuk minta maaf, kita juga harus sering mengucapkan minta maaf ya. Itu. Kalau saya salah, saya akui di depan anak saya. Betul. Misalnya sama Bu, kalau itu saya sering gitu. Jadi mengucapkan maaf gitu. Bunda, maaf nih Dek. Gitu maaf gitu. Jadi selain anak dituntut untuk meminta maaf ke kita, ke orang tua, begitu juga kita harus juga, kalau kita salah kita harus juga meminta maaf kepada anak ya. Gitu. Jadi hal-hal yang untuk percakapan sehari-hari kita Bu Disti contohnya. Nah, kalau di dalam ilmu kan kaitannya dengan pragmatik ya Bu Disti ya. Ada versi kesantunan berbahasa, dari tahap rendah ke tahapan yang lebih tinggi klasikalnya. Jadi hal-hal yang kecil pun, misalnya anak saya kesulitan membuka bungkus plastik permen misalnya. Nah gitu, tidak hanya Bunda bukakan, bukakan gitu kan kalau dalam versi bahasa Indonesia. Jadi tetap saya harus pakai koridor kesantunan berbahasa dengan menambahkan kata apa? Tolong. Bunda, tolong bukakan plastik ini, bungkus permen seperti itu. Jadi itu juga termasuk hal yang jarang biasa mungkin dilakukan. Tidak banyak orang sadari. Nah itu Bu Mila, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya kata itu. Betul sekali teman-teman. Jadi kalau tadi Bu Mila sudah berbagi bagaimana memang membiasakan kata tolong dan maaf gitu ya. Kata jadi, tolong dan minta maaf. Tolong maaf. Itu. Kalau satu lagi mungkin ya Bu Mila, terima kasih. Terima kasih, betul. Nah ini jadi terima kasih. Kalau saya pribadi itu memang bagaimana menanamkan tolong, terima kasih, maaf ini benar-benar saya praktikkan. Betul. Jadi kalau misalnya anak itu, dan terbiasa kebetulan Bu Mila, jadi anak saya itu ketika salah atau tidak sengaja dia melakukan hal yang memang menurut dia tidak baik, itu dia akan ya maaf mah gitu, maaf mah gitu, walaupun diulangi lagi. Betul, namanya juga anak-anak ya kan, seperti itu. Dan tapi kan setidaknya mereka tahu kalau itu dia memang perlu untuk meminta maaf. Betul. Dan terima kasih juga ketika saya juga kadang sengaja Bu Mila, ini yang mungkin bunda-bunda semua atau teman-teman semua tidak sadari ya. Jadi saya kadang itu memang sengaja, walaupun sebenarnya saya bisa itu meminta tolong ke anak. Ya betul. Jadi sebenarnya kita selalu memandang bahwa anak itu anak kecil yang tidak bisa melakukan, atau lebih baik saya lakukan daripada dia yang melakukan. Nah seperti itu. Tapi kalau prinsip saya tidak, saya mau mengajarkan dia untuk bagaimana menolong orang lain, ini yang penting. Jadi saya kadang Bu Mila duduk gitu di depan TV sama dia, saya sengaja Mas minta tolong ambilkan minum gitu. Mau dia, iya mah gitu. Jadi memang biar dia itu respect bahwa kalau ada orang yang mau minta tolong dia harus menolong, seperti itu. Betul. Tuh, dan kebetulan juga kakak adik, sehingga kalau adiknya butuh apa, saya selalu minta tolong kakaknya untuk membantu. Jadi misalnya si adiknya, mah tolong antar misalnya pipis, nah itu hal yang mudah ya Bu, itu tidak berani kadang ke belakang. Misalnya ada anak yang dia entah kakaknya atau adiknya itu dia ke belakang butuh teman, itu biasanya saya minta tolong kakaknya atau adiknya kebalikannya untuk menolong, tolong kak gitu, ya mah gitu. Jadi memang penting ya, tolong, maaf, terima kasih. Iya, betul. Kalau Bu Mila sendiri bagaimana nih? Jadi berkaitan dengan itu ya tadi ya, berarti kan meminta tolong ya Bu ya. Jadi anak itu juga merespons. Iya betul. Dan melakukan tindakan, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya siap menolong. Dan itu juga mungkin evaluasi ya Bu Rizky ya, mengevaluasi anak, kalau saya melakukan ini nanti anak mau nggak sih ya. Ternyata terlaksana, mau ya, dan alhamdulillah cool ya berarti ya Bu Rizky ya. Jadi saya juga seperti itu Bu Rizky, kadang ngetes ke anak, jadi seperti itu. Sebenarnya bukan ngetes ya Bu, melatih. Betul. Ya, jadi apa yang saya sampaikan selama di mengasuh anak itu tercapai nggak sih gitu ya Bu? Sama, saya juga ingat, dan saya juga misalnya gini Bu Risti, Mas ambilkan sapu, nah kan seperti itu.
saya kan tidak membiasakan seperti itu mengatakan harus ada, saya menyelipkan kata tolong. Jadi saya juga dikoreksi anak saya, Bunda, mature ngendikane ya, karena kan tidak harus selalu benar anak memang mengajarkan ya, mature pripun ya gitu. Jadi disesuaikan, Bunda, Mas Hafi namanya Mas, tolong ambilkan sapu ya. Jadi intonasinya juga gitu, oh iya kan gitu. Saya ulangi lagi, Mas tolong ambilkan sapu. Jadi intonasi saya juga memang kadang menirukan anak, kadang menirukan seperti itu ya, berarti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seorang ibu itu tidak hanya sekadar menjadi seorang ibu, tetapi bisa menjadi ibu, menjadi teman, guru, teman, sahabat. Nah, aduh semuanya ya, Bu. Aduh, saya kalau bicara gini itu jadi sedih ya. Kalau Bu Disti kan punya anak perempuan nih ya, jadi dia kan bisa halo apalah nanti bisa berbagi. Agak bisa berbagi emosi betul. Bu Mila. Dan kan, itu ada lawan untuk berbagi meluapkan emosional kita. Mohon maaf, emosi kan tidak selamanya negatif. Jadi ada emosi yang positif, misalnya saya bercerita, Dek, Mama kalau kerja apa? Ini bagus nggak sih? Sudah rebutan Bu, sudah rebutan ya. Mungkin banyak di luar sana ya, mama-mama atau para teman-teman perempuan di sana yang sudah mulai rebutan ini. Bedak sama lipstik dengan anaknya ini dan seperti itu. Jadi apalagi kalau saya kan laki-laki semua ya Bu Disti. Jadi saya juga bisa mengambil peran itu. Saya bisa jadi, kalau ayahnya mungkin lagi di luar, saya juga harus bisa berperan menjadi ibu, bisa berperan menjadi ayah. Jadi yang dilihat anak itu, waduh, ibu saya ini luar biasa nih bisa ini. Jadi kalau Bunda main sepak bola, oke, gitu ya. Main tak umpet, oke lah, enggak apa-apa. Main basket, oke, Bunda siap kok. Bunda bisa kok olahraga dapat A. Iya, luar biasa. Just ya, Bu Mila. Baik Bu Mila, ini kita tadi sudah menyinggung tentang pengasuhan, kemudian bagaimana apa sih hubungannya kok perkembangan atau pertumbuhan kecerdasan anak itu dipengaruhi juga dari pengasuhan berbahasa kita yang santun tadi ya. Jadi santun dan tidak tadi. Nah, sekarang Bu Mila coba kalau kita sama-sama dari pengalaman kita, bagaimana Bu Mila tentang ini pelanggaran prinsip kesantunan atau kalau sekarang istilahnya itu bullying Bu. Nah, bullying. Kalau saya membaca banyak literatur dan melihat media sosial sekarang ya, banyak kasus-kasus yang seorang anak itu melakukan tindak kriminal atau melakukan kejahatan atau dia bunuh diri atau melukai diri sendiri, itu semuanya dikarenakan bullying. Kalau dalam istilah teoretisnya ya pelanggaran prinsip kesantunan itu ya Bu. Betul. Jadi bullying itu verbal dan non verbal. Kalau kita bicara ke verbal saja ya, jadi kita batasi. Ini bagaimana menurut Bu Mila? Karena saya sendiri pun menyadari, mungkin teman-teman di luar sana juga menyadari bahwa secara tidak langsung dalam keluarga juga sering kita melakukan bullying verbal ini pada anak. Contoh saja, Dek, kamu nggak bisa ya Dek gini, mosok sih Dek nggak bisa. Nah, kalimat itu, tuturan itu sebenarnya kalau kita tidak sadari biasa saja, itu hanya untuk meyakinkan anak kita agar dia itu yakin memang tidak bisa. Tapi secara implikatur atau secara pragmatis ya, tuturan itu memiliki daya pragmatik yang sangat besar Bu. Jadi dengan kita bertanya, mosok gitu nggak mampu Dek, mosok nggak bisa, itu sama dengan apa Bu? Memberikan tekanan mental pada dia bahwa kowe iki gak iso toh, gak bisa toh, kamu gak bisa toh gitu. Pasti dalam benak pikiran anak, orang tua aku belum apa-apa sudah dikatakan gak bisa. Nah, itu kalau saya melakukan ini berarti saya tidak bisa. Saya nggak bisa gitu. Betul. Jadi itu memang banyak terjadi Bu. Banyak terjadi Bu. Jadi itu kan antara mitra tutur ya dalam tutur. Jadi hanya dua personal. Nah, lebih parah lagi, gawat ya, lebih berhati-hati lagi jika hal itu dilakukan oleh pendidik. Iya, dalam artian pendidik itu bisa orang tua juga ya Bu. Iya, orang tua, pendidik itu betul, kan tidak terbatas pada guru. Iya. Jadi pendidik seorang kalau pengajar ya, itu kan nanti guru. Jadi pendidik seorang guru itu harus bisa mendidik dan juga harus bisa mengajar. Jadi beda ya. Kalau juga di lingkungan pendidikan anak usia dini ya Bu, di PAUD. Nah, itu kan kalau sampai kata ataupun kalimat bullying itu terucap pada seorang guru, nah itu pasti akan berdampak luar biasa pada anak. Kenapa? Karena si anak
itu tadi bersosialisasi. Misalnya si A kan pasti di sekolah punya teman nih Bu Risti, ada ABCD, saya mengerti istilah nama ya ABCD. Nah ketika guru itu menyampaikan kepada si A, kamu tidak bisa tadi ya, kamu betul. tidak bisa gitu aja kok nggak bisa, gak mudengan, kamu kok nangisan, dia didengar tuh dengan teman-temannya, nanti pasti akan kan jadi ini teman-temanku dengar nih, aku gini, pasti di dalam perasaan anak itu tadi ya pasti akan ketakutan, ya kan, betul. Akan takut untuk mencoba hal yang baru pun dia tidak berani karena sudah karena dia sudah dianggap tidak mampu tadi, betul. Dan mungkin ada kecenderungan anak pasti akan malas untuk melakukan sesuatu, bereksperimen, betul. Dan dia juga akan saya berangkat sekolah bertemu dengan itu lagi, ya kan, betul. Kemudian juga bagaimana cara kita pendidik seorang guru untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anaknya dengan betul. Apa? Kalimatnya yang positif, memotivasi anak agar bisa. Kita hargai semangat anak, jangan terbatas pada hasilnya, karena yang kita hargai itu adalah anak. Oh iya bagus, ini pintar. Nah cukup anak itu seperti diberikan pujian itu pasti akan senang dan lebih jadi akhirnya semangat lagi. Dia percaya diri tidak sombong tapi percaya diri, betul. Jadi gitu, betul kata Bu Mila tadi. Jadi memang apalagi kalau saya contohkan tadi masuk tidak bisa gitu saja, tidak bisa kok, tidak paham. Dan ada lagi Bu, misalnya kita memanggil ciri-ciri fisik mereka, gendut, teng keriting gitu, hitam atau apa, itu juga salah tidak langsung walaupun kelihatannya bercanda Jadi kadang itu kita berusaha mendekatkan diri dengan anak, entah itu anak kita sendiri atau orang lain dengan sebutan fisik dia. Misalnya ada anak yang memang keriting, kita panggil ting keriting gitu, kelihatannya lucu tapi itu memiliki dampak yang tidak baik pada perkembangan dia. Jadi selamanya dia akan merasa bahwa ciri fisik dia keriting dan tidak baik itu, karena kok selalu disebut, padahal yang lainnya juga rambutnya lurus, kenapa tidak disebut terus lurus gitu kan, nanti akhirnya membawa perkembangan mental dia yang tidak baik gitu ya Bu Mila. Betul sekali. Jadi memang teman-teman semua ini, kita mulai dari sekarang itu harus membangun itu. Makanya tadi di awal saya mengatakan Bu, bahwa bahasa dan perempuan itu sangat erat kaitannya. Saya katakan perempuan ini karena memang sedikit sekali yang menyadari bahwa interaksi pengasuhan itu lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu. Tetapi saya tidak menggarisbawahi bahwa yang melakukan interaksi pengasuhan hanya ibu, bapak juga banyak, karena kebetulan suami saya juga banyak bertemu dengan anak-anak. Jadi Bu Mila juga pastikan seperti itu, dan teman-teman yang lain. Dan juga cuman biar bapak juga tahu ini nih di luar sana ya. Jadi tapi kita mulai karena saya dan Bu Mila ini perempuan, jadi kita mulai dari perempuan karena katanya ibu itu madrasah pertama anak-anaknya, betul. Dan ingat, apa yang diucapkan ibu itu seperti doa sabda, Bu. Jadi kalau kita mengatakan Dek gak mudengan, kamu kok gak paham, ya jadi beneran tidak paham anaknya, karena dari orang tuanya saya sudah mengatakan itu. Jadi seperti itu. Berkatalah yang santun kepada anak-anak kita. Jadi saya juga memang mengerem untuk penggunaan kata-kata itu, Bu Risti. Jadi menyemangati anak, ayo mas, kamu bisa. Nah gitu, kamu tidak bisa, jangan. Dan itu ya Bu, itu kalau saya sendiri pribadi itu memang susah itu begini, mengganti kata perintah dengan ajakan itu memang agak susah. Contoh misalnya tadi, ambilkan sapu itu Dek gitu, dengan anak yang hebat, anak yang manis, cah ganteng sini ya pundutke gitu, tolong pundutke sapu itu memang benar-benar harus disadari Bu, ketika mengucapkan itu dalam kondisi sadar ya Bu ya. Karena kalau kadang itu kadang tidak pasti kita akan tidak terkontrol ya. Itulah sisi yang namanya perempuan ya. Tadi mungkin banyak pekerjaan, banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, sehingga ada hal-hal yang bagian-bagian tertentu yang kita tidak sadar ketika melakukannya. Dan semoga saya dan Bu Mila serta teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan hebat, bisa selalu mengingat bahwa kodrat kita untuk bisa bagaimana membersamai anak-anak kita tadi Bu, secara optimal agar mereka kecerdasannya tumbuh secara maksimal dengan tadi interaksi pengasuhan berbahasa yang santun. Dan semoga teman-teman juga sadar bahwa memang
penting menanamkan itu. Ya, karena tadi siapa diri kita ya tercermin pada anak kita. Itu kadang itu Bu Mila memang ada yang kasihan gitu kalau kita mau mengajarkan anak tentang sesuatu hal itu, misalnya kita panggil nih, misalnya Dik tolong itu ya mah gitu, atau atau diem saja begitu. Kadang kita mau mengingatkan ya, kalau saya pribadi kan langsung saya ingatkan. Tapi misalnya ada teman-teman di sana teman-teman di luar sana, entah ibu atau guru atau siapapun, alah kasihan anak sedang bermain gitu, mau kita ingatkan, Dek tadi mama panggil loh Dek gitu kan. Kadang saya itu harus 2 kali 3 kali supaya dia benar-benar Bu Mila menggarisbawahi apa yang saya sampaikan, seperti itu. Ya betul Bristi, tadi juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang di sela-sela pekerjaan kita ya kan Bu Risti, misalnya tadi membutuhkan pertolongan, tetapi mungkin dengan kita segera untuk tolong ya kan, mungkin karena kebiasaan. Jadi kadang juga pasti kita merasa gemes ya, mungkin ya gemes, pengen marah wajar ya Bu Risti ya. Kadang kita apabila baru bercerita ke anak atau baru kita main atau apa dengan anak, kadang munculkan rasa, aduh saya pengen marah nih, pengen saya marah, tapi antara saya luapkan atau tidak. Jadi saya ambil tips gini, tarik nafas, tarik nafas. Semoga sabar gitu ya. Ya adek gitu. Jadi kita harus tuntut untuk senyum Bu Rizky ya. Kalau anaknya 2 ya, bukan anaknya 5 atau 6, 7. Mungkin di luar mungkin teman-teman ada gini, aduh anaknya 2 Bu, memang masih sabarnya masih bisa ditarik gitu. Kalau anaknya 6, 7 dan kondisi sibuk, dan mohon maaf ya Bu, mungkin kadang ada yang tidak mengetahui. Jadi memang ibu atau orang tua yang belum pernah tahu tentang bagaimana mengajarkan kesantunan, akhirnya kan mereka tidak menggunakan kesantunan itu. Ya bisa jadi karena tidak tahu. Itu ya, bukan kan kita tidak bisa memukul rata semua orang harus tahu penting ini, ya kan Bu Mila. Kadang saya mikir juga seperti itu. Ya semoga teman-teman yang nonton ini bisa menyadari bahwa memang kesantunan berbahasa di tataran keluarga itu sangat penting. Apalagi untuk anak usia dini ya Bu Rizky ya. Gitu. Jadi kita kembali lagi seorang perempuan, seorang ibu, ibu bekerja pula ya. Jadi harus siap 24 jam. Iya betul. Dan memang kadang itu yang saya belum bisa mengendalikan secara maksimal Bu, ketika pekerjaan kita banyak, kemudian kita harus memikirkan hal-hal banyak, dan kadang apa yang kita ucapkan itu tidak terkontrol, dan khawatirnya lagi itu ke anak itu yang rasanya itu menyesalnya itu lama gitu loh. Aduh saya ngomong apa kemarin, aduh kadang kita janji saja ditagih itu rasanya aduh saya kok janji gitu sudah gitu. Nah itulah itu ya mungkin. Jadi gimana nih Bu Mil, simpulannya kita juga sebagai orang tua nih, kita harus kerjasama dengan siapa? Suami, ya kan. Jadi kalau selain suami mungkin ada mbah, ada saudara yang ikut mengasuh. Jadi betul. Kalau di lingkungan, karena kalau kita sudah membentengi dengan baik, ketika bertemu dengan orang lain dan orang lain tidak sepaham dengan kita, akhirnya kan menjadi berbeda Bu. Itu mungkin ya Bu ya. Jadi ada kerjasama yang baik antara keluarga, pengasuh tadi. Jadi begitu juga ibu dan ayah juga harus komitmen, ya kan, kemudian dengan kakek nenek mungkin, ya kan. Jadi harus komitmen, itu juga penting. Komitmen dengan bahasa ya juga kaitannya, karena kita fokus ke kesantunan berbahasaan. Jadi simpulannya itu tadi Bu Rizky, setelah kita berbincang-bincang bahwa gunakanlah kalimat positif, itu penting, luar biasa sekali kalimat positif. Maaf ya kan, kemudian terima kasih, tolong, itu 3 hal penting yang harus disimpan, diaplikasikan untuk kita. Dan tadi ya Bu, tidak mengucapkan 3 kata tadi ya, jangan, awas, tidak gitu. Jadi tidak boleh, tidak baik. Nah itu usahakan tidak sering atau tidak menuturkan itu ke teman-teman. Bagaimana caranya? Tipsnya apa? Ya dari kita diri sendiri. Ya, betul. Harus membiasakan. Betul. Kalau terbiasa
pasti bisa anak muda. Iya. Gitu. Jadi ya memang ini Ya tugas kita langsung ya Bu. Saya juga belajar, dan Bu Mila juga ya. belajar ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi ini juga berdasarkan pengalaman Pengalaman pribadi. Ya, gitu. Baik teman seia sekita. Nah, kita sudah sampai ke akhir acara. Terima kasih Bu Mila. Terima kasih, Bu tetap Rizky, semangat tetap kita ya Bu semangat. sebagai ibu, Semoga sehat sebagai wanita karir, sebagai pendidik, sebagai ibu rumah tangga, dan dengan berbagai tugas dan kewajiban kita. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, Amin. diberi umur panjang sehingga Amin. sampai nanti kapan kita tua nanti bisa mendampingi anak-anak ya. Ya. Sampai jumpa teman-teman di edisi berikutnya di topik bahasa dan perempuan ya Bu. Iya. Kalau kita Iya. nanti kita ketemu lagi ya Bu, Iya, bahas topik yang harus berbeda. Teman-teman Podcast tetap nanti ya. BPSI, Pendidikan Baik. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ya. FKIP, OMK. Universitas Mira Kudus, PBSI, teman seia sekita. Sampai Dadah. jumpa.